sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Bersama saya, Maudy Aisyah, selaku host pada kesempatan podcast kali ini. Di segmen Deep Talk, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Raihan Yuwawira Azmi, yang merupakan mahasiswa perikanan UGM sekaligus Ketua Kelompok Studi IHA UGM, yang akan membersamai kita pada podcast kali ini. Halo, selamat siang Rehan. Halo, selamat siang Maudy. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Maudy sendiri? Alhamdulillah baik juga. Semoga Rehan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke segmen yang bakal kita perbincangkan, izinkan saya menyapa sahabat perikanan terlebih dahulu. Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, pada kesempatan kali ini, topik yang bakal kita bahas itu adalah Get to Know IHA UGM. Nah, di mana nantinya kita bakal berbincang-bincang tentang kegiatan di kelompok studi IHA UGM dan mungkin berbincang sedikit mengenai ilmu ikan hias dan aquascape. Nah, langsung saja nih Rehan, kita ke pertanyaan yang mungkin sahabat perikanan juga sudah sangat penasaran. Tapi sebelum itu bisa nih kasih sapaan hangat kepada sahabat perikanan dan juga perkenalan singkat oleh Rehan sendiri. Oke, halo, selamat siang sahabat perikanan. Kenalin, saya Raihan Yuwawira Azmi dari Perikanan UGM angkatan 2021 sebagai Ketua Kelompok Studi IHA tahun 2023-2024. Gitu, Maudy. Salam kenal ya Rehan. Oke Rehan, untuk pertanyaan pertama, boleh nih diceritain kelompok studi IHA ini merupakan kelompok studi yang berfokuskan tentang apa dan juga kapan sih kelompok studi ini terbentuk? Oke, begini Maudy dan juga sahabat perikanan, IHA sendiri atau kepanjangan dari ikan hias dan aquascape itu kelompok studi yang bergerak di ikan hias dan aquascape gitu. Nah, ini didirikan pada 21 Agustus 2019 oleh alumni Perikanan UGM juga, Mas Yosi. Itu pas beliau sebagai kadep atau kepala departemen keprofesian minat bakat di keluarga mahasiswa ilmu perikanan UGM pada waktu itu. Nah, kemudian IHA itu pada awalnya hanya beranggotakan 15 orang, itu dari angkatan 2017 sampai 2019 begitu Maudy. Oh begitu. Terus sejauh ini program kerja apa yang udah dilakuin sama kelompok studi ikan hias dan aquascape UGM ini? Oke, jadi gini untuk sahabat perikanan dan Maudy, untuk program kerja yang paling banyak itu sebenarnya itu kerjasama antara komunitas di luar kampus begitu. Nah, dari awalnya itu kelompok studi IHA itu mempunyai salah satu seminar itu namanya Serase atau Serawung Bareng IHA. Itu nantinya akan membahas suatu tema, kemudian narasumbernya juga berasal dari anggota dari IHA sendiri begitu. Nah, kemudian untuk program kerja yang bekerja sama dengan komunitas di luar kampus itu yang berkesan menurut saya ada dua, yaitu ada Fisheries Week pada tahun 2022 di bulan Februari. Itu ada 2 bidang waktu perlombaan dan dua-duanya juga nasional. Kapasitasnya itu ada IC dan juga lomba kontes ikan gabi begitu Maudy. Oke, terus kelompok studi ini kan masih baru terbentuk ya, tadi tanggal 21 Agustus 2019. Nah, gimana nih cara kamu agar komunitas ini dikenal banyak orang? Oke, untuk IHA sendiri, ini sebenarnya kita udah memperluas relasi juga biar dikenal bisa seluruh Indonesia niatnya begitu. Itu mulai dari ikut bantu komunitas untuk mengadakan event begitu, kemudian juga sering mengajak kerjasama ataupun juga studi banding ke universitas-universitas yang ada. Ini kemarin juga IHA itu terakhir sama Unair itu studi banding dengan Kakema gitu Maudy. Nah, kemudian
kita juga dari relasi itu udah banyak event yang terselenggara, itu mulai dari nasional dan regional itu. Tetapi untuk menarik ketertarikan oleh mahasiswa UGM, Perikanan UGM ini gimana caranya? Oke, untuk ke mahasiswa sendiri, IHA ini sebenarnya kita mulai dari maba yang masuk itu kan itu mesti ada perkumpulan prodi begitu ya, Modi ya. Iya. Pas awalannya itu kita juga beberapa anggota itu mesti ikut di dalam perkumpulan itu, kemudian ngasih tahu nih kalau di Perikanan UGM itu ada kelompok studi IHA itu yang bergelut di dunia ikan hias dan aquascape begitu. Kemudian juga semisal waktu dulu awal 2022 ketika maba 2022 masuk itu kita kebetulan pas juga ada event itu Battle of Aqua Titans, itu event aquascape yang diadakan di Sleman City Hall di 2023 kemarin di bulan Februari. Nah itu kita juga membuka open recruitment menjadi volunteer di event-event gitu. Nah yang nantinya itu tuh kita bertujuan untuk ngasih tahu nih ke beberapa orang IHA itu seru karena banyak event yang kita bisa ikutin, itu sekarang juga nasional dan punya relasi lebih juga begitu. Wah, luar biasa banget ya sahabat perikanan. Terus aku mau tahu nih dari Rehan sendiri, kenapa Rehan memilih menjadi ketua kelompok studi ini? Kenapa bisa tertarik? Terus apa sih yang jadi poin untuk mengikuti kelompok studi ini? Oke, untuk kenapa pengen jadi ketua itu karena di 2022 itu kebetulan saya sendiri menjadi wakil di tahun itu dan saya lihat juga di 2 tahun sebelumnya itu tepatnya di 2020 dan 2021 itu sektor bidang di IHA yang sering dijalankan itu adalah ikan hiasnya. Nah, aquascape-nya kurang, jadi kebetulan juga saya sebagai penghobi aquascape udah dari 2018 itu pengen menggerakkan lagi di bidang aquascape karena IHA sendiri kan ikan hias dan aquascape gitu. Iya. Terus rencananya gimana nih ke depannya buat keberlangsungan kelompok studi ikan hias dan aquascape UGM ini menurut kamu? Mungkin kalau dari sini mungkin bisa kelihatan lagi ya, semoga dari kelompok studi yang sekarang udah beranggotakan 100 orang mungkin ke depannya bisa lebih tambah lagi dan kedua bidang ikan hias dan aquascape lebih maju lagi di Perikanan UGM gitu. Terus apakah kelompok studi ikan hias dan aquascape UGM ini bakal ngadain open recruitment untuk mahasiswa perikanan UGM? Terus kalau misalkan ada, boleh di-spill nih sama sahabat perikanan. Oke, untuk Modi dan juga sahabat perikanan, untuk open recruitment sendiri, IHA ini akan mungkin ini kita belum bisa tahu pastinya tanggal berapa, tapi pokoknya di akhir bulan Desember ini itu kita akan mengadakan open recruitment untuk yang nantinya bisa diikutin dari semua teman-teman perikanan gitu. Oke, jadi stay tune aja nih ya. Betul. Oke, juga mau nambahin nih Modi. Oh iya, boleh. Untuk teman-teman yang mau ngikutin infonya itu bisa follow akun kelompok studi IHA itu di IHA UGM gitu. Oke, mungkin ini terlepas dari pertanyaan mengenai kelompok studi ikan hias dan aquascape UGM sendiri, aku mau nanya, gimana menurut kamu cara membuat atau menciptakan aquascape yang baik dan benar atau yang sesuai konsepnya gitu? Oke, kita ambil contoh yang ada di belakang Modi ya, untuk sahabat perikanan bisa lihat. Ini juga salah satu karya dari IHA UGM di tahun 2022. Itu ini yang sebelumnya udah ada akuariumnya, ini dari tahun 2021 kalau nggak 2020, karena pas saya masuk di 2021 akuariumnya udah ada gitu. Nah ini sebenarnya kita kalau membuat aquascape yang terpenting adalah 3 hal dulu Mudi. Apa aja tuh? Itu ada lampu, filter sama akuarium begitu.
Terus kemudian ini kan kita ambil contoh, yang ini kan udah ada tiga-tiganya dari apa yang kita perluin. Jadi kita terus bisa mulai membeli, mulai dari substrat, kemudian tanaman, dan hardscape. Hardscape itu bisa kayu ataupun batu. Nah, sebelum membuat itu kita harus tahu dulu kita mau mengaplikasikan tema apa ke akuarium kita, gitu Modi. Nah, untuk yang di belakang Modi, ini sebenarnya tema natural. Ini tuh dibuat karena kita punya inspirasi dari Sungai Amazon, begitu. Nah, untuk awalnya itu kita ngasih substrat dulu, kemudian baru ngisi kayu dan batu, kemudian penanaman, dan mulai isi air, kemudian menghidupkan filter, begitu Modi. Tadi kamu menyinggung terkait tema yang harus dibuat itu harus ditentuin ya dari awal. Nah, kan ini temanya natural, mungkin ada tema-tema lain untuk membuat aquascape apa aja? Oke, untuk tema sebenarnya ada yang pokok itu ada 3, itu ada Dutch style, itu sebenarnya cuma pengelompokan tanaman-tanaman itu bisa bisa dari warnanya ataupun pengelompokan dari foreground, midground, dan background. Kemudian ada Iwagumi. Iwagumi itu sebenarnya hanya susunan batu dengan tanaman karpet atau tanaman yang biasanya tumbuh merambat di bawah, begitu. Dan kemudian ada juga yang terakhir atau style ketiga itu adalah natural. Nah, natural ini sebenarnya style paling gampang untuk dibuat untuk semua kalangan, entah pemula, entah yang udah belajar lama juga, itu paling mudah adalah natural, gitu Modi. Terus boleh tahu nggak ada ikan apa aja nih yang ada di akuarium? Oke, jadi gini, untuk sahabat perikanan dan Modi juga, ini ikan yang ada di akuarium ini ada 2 jenis, itu ada Kongo tetra dan juga Cardinal tetra, begitu Modi. Oke, karena ini udah masuk ke pertanyaan terakhir, menurut kamu gimana usaha ikan hias yang berkembang saat ini? Nah, misalkan ada seseorang yang mau memulai usaha di bidang ikan hias dan aquascape, apakah mampu mendapatkan profit yang menjanjikan? Oke, mungkin kalau aku sendiri di bidang aquascape, boleh dong aku ngomong di bidang aquascape aja, Modi. Oke, aman. Oke, di bidang aquascape sendiri, ini sebenarnya potensinya banyak banget yang bisa kita ulik teman-teman sahabat perikanan, mulai dari tanamannya, budidaya tanamannya, kemudian budidaya ikannya, ataupun kita juga bisa membuat alat-alatnya, gitu mungkin. Nah, sebenarnya potensi yang paling gede atau paling besar menurutku sendiri itu terletak di budidaya tanamannya, karena sebenarnya di Indonesia sendiri, Indonesia itu punya tanaman endemik yang ada di Kalimantan, namanya Buce Palandra. Nah, itu ketika kita atau orang Indonesia itu mau beli, itu harganya per kilo itu antara 350.000 sampai 500.000. Wah. Itu di dalam negeri. Nah, di luar negeri lebih naik lagi dong harganya. Iya, penjualannya nggak per kilo, tetapi dia per rumpun. Iya, ataupun per batang. Itu bisa 1 sampai 3 dolar begitu. Wah, luar biasa banget ya. Berarti benar-benar lumayan menjanjikan ya aquascape ya. Lumayan menjanjikan. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, bisa nih kasih pesan-pesan untuk sahabat perikanan yang ingin memulai usaha aquascape. Oke, untuk sahabat perikanan yang mau mulai bisnis aquascape ataupun ikan hias, kuncinya adalah satu, teman-teman. Itu adalah benar-benar kalian fokus dulu kalau misal kalian ingin berusaha di aquascape, di budidaya tanamannya. Teman-teman bisa fokus di salah satu spesies tanamannya dulu. Misalnya bisa Buce Palandra ataupun di Echinodorus, karena 2 spesies tanaman ini baru naik-naiknya juga di tahun ini, di 2023. Mungkin ke depannya di 2024 itu banyak varian dari Buce Palandra ataupun Echinodorus ini yang mulai naik harganya. Gitu, makanya fokus dulu dan benar-benar difokusin di bidangnya gitu.
Wah, luar biasa banget ya sahabat perikanan. Terima kasih ya Rehan udah menyampaikan informasi-informasi menarik terkait kelompok studinya dan juga informasi terkait ikan hias dan aquascape. Terima kasih juga kepada sahabat perikanan yang sudah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Kalau sahabat perikanan suka nih dengan video yang kami sajikan, bisa tekan tombol like yang ada, dan sahabat perikanan juga bisa subscribe nih untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk menonton video podcast episode selanjutnya. Saya Maudi, sampai jumpa.